Hai ladies, selamat pagi, selamat datang di Ladimi. Nggak terasa ya, kita udah di dua kelas terakhir nih. Minggu depan adalah kelas terakhir dalam tema ini. Dan saya berharap Anda semua tetap antusias untuk mempelajari bagaimana kita bisa berjalan journey berjalan dari bertumbuh bersama dari bayi hingga remaja. Dan hari ini adalah tema tentang masa remaja. Nah, sebelum kita mulai, izinkan saya membuka dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih untuk pagi yang indah, untuk kehidupan yang Kau berkati, dan untuk pemimpinan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami tiba di ujung bulan dan kami merasa bahwa begitu banyak hal-hal yang terjadi dalam hidup kami yang belum bisa kami cerna sepenuhnya. Tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau beserta dengan kami semuanya, Engkau memimpin hidup kami, dan apapun yang terjadi Tuhan, Engkau menuntun kami untuk membawa kedewasaan dan juga membawa sukacita dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami ingin belajar hal yang baru, di mana kami ingin mengerti dunia remaja, dunia di mana kami pernah menjadi remaja, di mana kami merasa bahwa begitu banyak perubahan dalam tubuh kami, dalam kehidupan kami, tapi belum banyak orang bisa mengerti kami. Pada saat ini juga Tuhan, walaupun kami yang single maupun yang sudah punya anak yang masih kecil atau anak yang sudah dewasa, kami mau Tuhan untuk bisa berpartisipasi untuk bisa mengerti dunia mereka, apalagi di abad sekarang, di dunia yang baru. Di dunia teknologi yang baru ini, kami ingin belajar untuk bisa mengerti remaja, agar sekiranya Engkau beri kami kesempatan Tuhan, untuk bisa mendukung ibu-ibu yang lainnya, atau anak muda yang merasa tidak dimengerti, kami bisa memberikan suara Tuhan, suara yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi mereka. Hamba berdoa Tuhan sebagai untuk pembicara kami, Kak Yohana Tuhan, Kau berkati, Kau urapi, agar perkataan dia benar-benar dari Tuhan dan memberkati kami semua. Kami juga berdoa Tuhan agar kiranya setiap yang mendengarkan pun juga merasakan hadirat-Mu dan bisa menjadi bagian dari perpanjangan tangan Tuhan bagi banyak anak-anak muda di dunia saat ini. Tuhan kami berdoa, biarlah Engkau membangkitkan anak muda Tuhan, agar mereka mencintai Engkau, hidup kudus dalam Engkau, dan membawa angin perubahan bagi dunia di mana mereka tinggal. Kami berdoa Tuhan untuk bisa membantu mereka, untuk bisa menolong mereka, dan juga untuk bisa berjalan dengan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati kelas ini, setiap pendengar pun Engkau urapi Tuhan, agar apa yang kami pelajarin bisa kami terapkan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Oke, so sebelum kita mulai mengundang pembicara tamu, kita pasti tahu bahwa beberapa hari lalu di Amerika ya ada istilahnya Thanksgiving, di mana mereka merayakan ucapan terima kasih kepada Tuhan atau kepada kepada keluarga mereka untuk sebagai ucapan perayaan syukur gitu. Dan kita pun seringkali harus merayakan perayaan syukur. Di mana ya kalau kita harusnya setiap hari ya bersyukur di penutup hari bersyukur atas hari yang sudah terjadi, di pembuka hari bersyukur untuk hari jam-jam ke depan yang akan Tuhan berkati kita. Dan kita pun sekarang harus menghadapi persiapan untuk acara terbesarnya orang Kristen di akhir tahun ini, yaitu perayaan Natal. Nah, apa sih yang kita rayakan dalam kehidupan kita? Pasti kita merayakan banyak hal ya. Kita merayakan Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita, Tuhan memberikan kita keluarga, pekerjaan, komunitas, dan masih banyak lagi. Ini semua adalah berkat dari Tuhan. Dan kita harus belajar untuk bisa mengucapkan syukur kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Berterima kasih kepada orang tua kita, berterima kasih kepada pasangan hidup kita, anak-anak kita pun juga membawa suatu nuansa berbeda dalam kehidupan kita, atau ponakan kita dan sebagainya. Kadang-kadang kita seringkali lupa untuk berterima kasih, sampai kita merasa bahwa ini udah memang layaknya seperti ini yang terjadi. Padahal ucapan terima kasih itu sangat penting sekali. Nah, yang sering kali kita juga frustasi adalah anak-anak remaja seringkali nggak berterima kasih dan nggak bersyukur atas kehidupan mereka. Mereka tuh lupa kalau dari bayi kita yang merawat sampai mereka besar, terus habis itu mereka akhirnya jadi orang yang sangat moody, jadi orang yang sangat mulai mempertanyakan tubuh mereka, mulai ingin individual, ingin hangout sama temennya, melebihi dari kita. Berasa kita tuh kayak menyayangi seseorang, pas sudah besar, tiba-tiba mereka pergi sendiri gitu. Ini banyak komplain dari banyak wanita, kayaknya capek ya gitu. Tiba-tiba dia udah dengan teman-temannya, lebih dengerin teman-temannya. Yang kita nggak mengerti adalah banyak perubahan dalam hidup mereka. Perubahan hormon, perubahan emosi mereka, perubahan cara mereka berpikir, tekanan dari luar, dari media sosial, pergumulan mencari jati diri mereka siapa, pengaruh teman sebaya,
dan mereka bingung dengan komunitas mana yang mereka akan bisa membuat mereka semakin bertumbuh. Nah, seringkali banyak wanita nggak merasa bahwa kita nggak mengerti dunia mereka. Padahal kita pun juga remaja dulunya, dan kita pun juga mengalami banyak hal yang mungkin beda era, tapi juga kita mengalami banyak perubahan tersebut. Gimana caranya kita bisa menjadi suara bagi mereka, bisa mengerti dunia mereka, bisa berjalan dengan mereka agar mereka tidak merasa sendiri di dunia ini. Mereka tahu bahwa orang tua mereka atau anti mereka, oma mereka mengasihi mereka. Maka dari itu kami bersyukur sekali bahwa di tema bertumbuh bersama dari bayi hingga remaja ini, di mana kita bisa mencoba untuk mengerti dunia remaja yang begitu cepat berlalu ini dengan sebaik-baiknya. Jadi saya bersyukur kita bisa punya guest speaker, seorang wanita yang luar biasa, Kak Yohana Elizabeth, di mana adalah seorang ibu dan juga figur inspiratif bagi banyak orang di Indonesia. Dan banyak banget bakatnya, saya pas lagi baca CV-nya berhalaman-halaman dan saya pikir kayak, kayaknya saya mungkin harus lebih rajin deh gitu. Tapi saya bersyukur banget semua talenta dia berikan, yang dia miliki, dia berikan untuk kemuliaan Tuhan dan dia benar-benar Tuhan pakai secara dahsyat. Saya kenal beliau cukup lama dan dengar dari banyak teman-teman saya, terutama Yosi Project Pop yang selalu speak highly of her because she done so much untuk pemuda-pemudi Indonesia gitu. Dan hari ini I think she is the right person untuk bicara topik ini karena beliau sudah pengalaman dengan anak-anaknya dan juga melayani di nasionalisme ya waktu itu ya, banyak ke sekolah-sekolah juga. So tanpa panjang lebar, anak Tuhan yang dikasihi ini akan berbicara untuk membantu kita bisa mengerti dunia remaja. Kayo, welcome. Terima kasih banyak dan selamat melayani ya. Tuhan berkati. Terima kasih. Shalom semuanya, selamat pagi, terima kasih. Saya yang mesti banyak belajar juga sama, kalau boleh dipanggil Kakak Tracy, kalau pada pagi hari ini ya, karena Tuhan pakai beliau luar biasa. Bagaimana membawa nama harum, bukan untuk dirinya, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Berbicara tentang remaja, yuk kita sama-sama, tadi Kak Tracy sudah sempat sampaikan, kita pernah menjadi remaja. Eh, Remaja kita di usia 13 sampai 19 tahun. Kalau ngomong remaja itu pasti egosentrisnya yang lebih tinggi. All about me. Saya, dan saya. Maka temanya saya coba membuat ini menjadi all about me di remaja umur 13 sampai 19 tahun. Seperti yang diharapkan bersama-sama. Dan benar sekali, kita semua mengalami menjadi remaja. Tetapi remaja, adik-adik kita, anak kita yang saat ini berusia 13 sampai 19 tahun belum menjadi orang tua gitu ya. Jadi apa sih yang Tuhan inginkan dari remaja sebetulnya? Nah, saya minggu ini juga berbicara hal yang serupa dalam bahasa Inggris. Saya sampaikan kita tuh punya Allah yang luar biasa, yang hebat. Dia itu super detil buat saya, sangat-sangat detil gitu ya, sehingga kadang-kadang yang tidak terpikirkan, bahkan yang tidak terpikirkan oleh kita, uh, Allah sebagai Bapa itu tuh bisa uh, tahu gitu ya, sampai membuat satu dengan yang lain tidak ada yang sama. Kebayang ya, begitu banyak orang di dunia, begitu banyak jenis binatang, begitu banyak jenis pepohonan, walaupun si satu rumpun yang sama, tetapi tidak ada satupun yang sama persis-persis gitu ya. Nah, jadi sebegitu detailnya Tuhan, apalagi manusia adalah merupakan biji matanya Tuhan gitu ya. Yang berikutnya adalah apa sih yang Tuhan katakan? Tuhan tuh senang sekali dengan masa muda, mencari masa muda untuk mendorong supaya di masa muda ini Tuhan tuh pengen pembelajaran yang paling diutamakan adalah menjadi setia, gitu ya. Setia sejak muda. Saya ingat banget ada satu lagu bahasa Indonesia, saya tidak tahu kakak-kakak semua pada pagi hari ini pernah dengar tidak, lagunya menyatakan gini, masa muda, masa yang terindah, masa Tuhan memanggilku. Nah, kalimat masa Tuhan memanggilku kenapa dikatakan di masa muda gitu kan. Nah, di Pengkhotbah 12:1 dikatakan karena Tuhan penciptanya kita gitu adalah pada masa muda sebelum datang hari yang jahat dan mendekat tahun yang kau katakan tak ada lagi sukacita bagiku di dalamnya. Jadi kalau dikatakan masa
muda kita masa yang terindah, ternyata tidak seterindah seperti yang kita bayangkan mungkin gitu, karena iblis gitu ya mengaung-ngaung melingkari kita, berusaha untuk mengambil hati kita menjauh dari Tuhan. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Nanti kita akan belajar sama-sama tentang karakter dari remaja yang kita sudah lalui. Mungkin sekarang masanya introspeksi juga nih, bener nggak ya kita remaja kayak ini dulu gitu. Ternyata kita terbentuk saat ini seperti ini karena kita melalui masa remaja yang seperti apa gitu. Karena setiap orang pasti beda-beda ya. Nanti kita bisa share sama-sama. Sementara di Mazmur 119 ayat 9 dikatakan seorang masa muda harus menjaga kelakuannya menjadi bersih gitu ya, sesuai dengan firman Tuhan. Bersih itu apa sih? Bersih itu kalau kita bisa perumpamakan satu lembar kertas polos, itu nggak ada satu titik pun. Permasalahannya sebagai manusia, satu lembar polos itu sudah digambar dengan warna-warni, dengan bermacam-macam hal yang eh, ada di dalam kehidupan kita, ya, dari segala macam jenis. Nah, apa sih yang berikutnya adalah yang ingin kita sama-sama pahami, yaitu hindari atas banyaknya godaan. Kenapa begitu mudah remaja itu tergoda? Yuk kita ingat lagi deh masa kita muda dulu. Pada saat kita pertama kali merasa perubahan-perubahan yang tadi Kakak Tracy sudah sampaikan ya, secara fisik, secara emosional dan sebagainya. Nanti kita lihat di karakter sebelum kita membahas lebih jauh. Kenapa? Di Alkitab pun dikatakan 2 Timotius 2 ayat 22, jauhilah hawa nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, damai bersama-sama dengan mereka yang berseru dengan hati yang murni kepada Tuhan gitu. Jadi artinya apa? Nafsu seanak itu kan about me, saya. Harusnya saya maunya, saya inginnya. Jadi tidak ada eh, banyak hal remaja yang besar kemungkinan itu tidak memikirkan uh, orang lain dulu, tetapi saya dulu, saya lagi gitu ya. Nah, ini yang dikatakan nafsu muda juga gitu. Jadi bahkan ada lagu dangdut ya, Rhoma Irama, masa muda. Saya nggak tahu lagunya, tapi itu sampai dia buatkan juga lagu itu gitu ya. Amsal 13 ayat 20, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa bergaul dengan orang bebal akan mengalami kemalangan. Kalimat ini mengingatkan saya akan sebuah kalimat yang menyatakan saya bisa melihat kamu akan menjadi apa masa depanmu dengan orang-orang di lingkunganmu. Nah, siapa sih teman-teman kita? Apakah teman-teman kita teman-teman yang berbijak dalam perkataan dan perbuatan dan tingkah laku gitu ya? Apa pikiran? Apakah teman-teman kita memang teman-teman yang senangnya main, having fun, nongkrong sana, nongkrong sini, menyia-nyiakan waktu gitu ya. Nah, ini akan menentukan masa depan gitu. Nah, ternyata di Amsal pun gitu dikatakan sedetail itu Tuhan bisa menyampaikan bahwa sebaiknya kita bergaul dengan orang yang bijak supaya kita menjadi bijak. Karena apa yang kita dengar, apa yang kita lihat dalam pergaulan itu akan menanamkan penambahan value atau benefit dari karakter kita. Yang berikutnya juga Tuhan menyatakan begini, kalau tadi saya bilang misalnya bahwa kita perlu tahu siapa kita, remaja. Kita sama-sama dulu ya, sepaham dulu nih. Tidak ada sekolah yang namanya sekolah orang tua. Tidak ada universitas orang tua, tidak ada mata pelajaran atau prodi orang tua sampai hari ini. Artinya apa? Kita berproses dan belajar menjadi orang tua. Orang tua untuk masa remaja kita. Kita pun pernah menjadi remaja, orang tua kita pun belajar menghadapi kita. Trial and error bukan trial and error, tetapi lebih kepada berusaha memberikan dari apa yang sudah pernah didapat dari latar belakang orang tua kita atau kita sebagai orang tua, maka kita menerapkan lagi untuk anak-anak kita atau adik-adik kita atau keponakan kita ya. Nah, yang saya boleh sampaikan pada berikutnya adalah tentang remaja itu apa sih? Gitu. Yang pertama tadi sudah disampaikan sama Kakak Tracy, ada perkembangan fisik, perubahan emosional, kita akan bahas detail satu-satu ya periode ini di mana periode yang menentukan. Kemarin saya sampaikan remaja itu seperti jembatan. Ya, jembatan apa? Jembatan dari masa akhir anak menuju masa awal dewasa. Jadi nanti akan awal dewasa dan dewasa gitu ya. Nah, ini remaja itu jembatan. Nah, kalau kita berada di jembatan, coba kita bayangkan bersama-sama bagaimana jembatan itu menyatukan atau membuat koneksi gitu ya, atau membuat
jalur antara si akhir anak menuju remaja dewasa. Artinya apa yang dia dapat pada saat masa anak-anak, pada masa golden age yang dikatakan atau masa paling berharga, dulu dikatakan 0 sampai 5 tahun, tapi saya sering menyatakan di dalam pembicaraan saya lebih setuju di sampai 11 tahun. Jadi SD pun sebetulnya masih bisa kita tanamkan value atau nilai-nilai kehidupan yang bernuansa positif pastinya ya. Nah, habis itu adalah yang dikatakan pertama, perkembangan fisik. Apa sih perkembangan fisik? Perkembangan fisik adalah perubahan-perubahan tubuh kita. Mungkin kita perlu ingat yang perempuan pada saat pertama kali mendapat mens ya, datang bulan dibilangnya ya, Mas. Lalu kita mulai tumbuh payudara. Lalu yang pria mulai mimpi basah, keluar jakun di lehernya gitu dan sebagainya dan sebagainya. Pelajaran perkembangan fisik ini kita dapatkan pada saat masa SMA. Dibilangnya seks edukasi. Sebetulnya kita perlu lebih daripada ini. Lalu ada perubahan emosional. Kenapa ada perubahan emosional? Paling sederhana perempuan gitu ya, karena kita pada pagi hari ini kita pernah mengalaminya juga, kita akan ingat apa? Oh, perubahan hormonal. Ada yang datang bulan jadi sakit, ada yang datang bulan marah-marah. Nah, perkembangan emosional apa lagi gitu. Nah, itu tadi selalu berpusat kepada diri saya. Mengeksplorasi nih, ini ada kaitan berikutnya, ada mengeksplorasi tentang identitas. Dibilangnya mencari jati diri bahasa sehari-harinya gitu ya. Kenapa mesti dicari orang jati dirinya udah ada gitu ya. Udah jelas-jelas papanya siapa, mamahnya ada. Tapi kenapa di dalam dunia psikologi menyatakan dia saat itu sedang mencari jati diri gitu. Artinya dia sedang melihat kembali apa yang sudah diinvestasi kepada dirinya dari orang tua dari kecil dengan apa yang dia alami dan berkembang di dalam dunia sosialnya dia. Makanya tadi dibilang di Amsal kan bergaulah dengan orang-orang bijak. Artinya kalau kita menempatkan anak kita di lingkungan yang benar dan tepat, maka apa yang sudah ditanamkan akan terbawa terus nih untuk memasuki dewasa muda. Sehingga hubungan sosial yang ada itu bisa menjadi kekuatan yang manis dan baik. Boleh nggak sih dia sesekali misalnya bertemu dengan orang-orang yang tidak bijak? Memungkinkan sekali dan tidak bisa dihindarin, pasti akan ketemu. Tetapi akan menjadi indah kalau dia terbiasa bergaul dengan orang bijak, pada saat dia bertemu dengan orang-orang yang kurang bijak atau tidak bijak, maka dia akan menjadi lilin dan terang di sana. Karena lilin tidak akan kelihatan terang kalau di tempat yang terang. Tetapi lilin akan terlihat terang kalau suasananya gelap, tidak ada cahaya di sana. Demikian juga dengan garam. Garam tidak akan terasa asin kalau ada di air laut, karena air laut sudah asin. Gitu. Jadi itu yang dikatakan hubungan sosial yang dibentuk kalau kita sudah memberikan hal-hal yang positif sehingga perkembangan kognitif pun itu akan terbentuk dengan baik. Baik minat dan aspirasinya. Sehingga pada saatnya dia mendapatkan tantangan, adrenalin yang begitu kuat saat remaja, ingin coba ini, coba itu, tidak kepikiran 2 kali 3 menjadi sebab akibat gitu ya. Contoh paling sederhana mungkin diri saya gitu ya, waktu remaja dulu saya berani naik roller coaster tuh. Naik tiba-tiba terus turun, dibawa putar, teriak happy senang. Tapi sekarang di usia saya gitu yang udah lumayan ada umur, saya suruh naik roller coaster, saya akan berpikir berulang kali. Saya pikir gini, aduh jantung saya kuat nggak ya? Waduh serem juga ya. Nanti kalau ini gimana? Nah, sudah mulai banyak pertanyaan-pertanyaan. Nah, tantangan-tantangan seperti ini pada saat remaja, pada saat kita dulu seperti remaja, kita tidak terpikir sebab akibat dan resikonya. Kita hanya berpikir fun-nya buat kita, bagaimana baiknya buat kita, nikmatnya buat kita. Nah, setelah itu adalah apa sih yang kita harus ketahui dari remaja? Nah, ini sudah tadi kita bahas semua gitu ya. Ya, ini tadi kita juga sudah bahas. Nah, kita juga perlu perhatikan adanya saat kita remaja, pengalaman-pengalaman yang terbawa dari traumatik masa muda kita, masa bayi, anak kecil itu akan membentuk kita menjadi terus berkembang sesuai apa yang kita akan
dapati pada saat kita menjadi dewasa muda gitu ya. Nah, 7 tema yang utama dikaitkan dalam kehidupan emosi remaja itu ada identitas. Nah, ini tadi sudah dibahas ya. Ada identitas penemuan diri, persahabatan dinamika sosial, tekanan akademis kan dalam sekolah, tuntutan dan segala macam. Nah, anak sekarang suka bilang kesehatan mental, mental illness, dikit-dikit mental illness, dikit-dikit mental illness. Terus eh, dari kita mungkin pernah mendengar ya generasi strawberry. Apa sih generasi strawberry? Generasi strawberry kalau Pak Renaldi Kasali bilang itu adalah generasi yang kelihatannya indah, bagus tapi di dalamnya remuk rentan gitu ya. Jadi kalau ditekan tuh langsung biur gitu ya. Nah, itu generasi strawberry. Apakah remaja generasi strawberry? Nah, ini menjadi pertanyaan banyak orang pada saat ini. Yang saya sampaikan adalah sebetulnya remaja menjadi generasi strawberry yang bentuk adalah kita orang tua. Kenapa? Seringkali kita merasa dulu kita tidak mampu, maka ketidakmampuan itu kita tebus untuk anak kita. Dulu kita tidak mampu sehingga apa yang kita tidak bisa terima, kita tebus untuk anak kita. Contoh, dulu kita terbiasa naik bus, jalan kaki ke sekolah, terus kita merasa capek, letih, panas, segala macam. Dan sekarang kita sudah punya uang yang cukup, lalu kita akan berpikir, dulu saya kenapa mesti jalan? Anak saya ada mobil, biarlah dia pakai mobil. Jadi kemana-mana dikasih mobil gitu. Bahkan saya punya teman, anak ketiga, masing-masing punya satu mobil, masing-masing punya satu suster, masing-masing punya satu driver, sebegitunya. Nah, itu hal-hal yang sederhana yang sebetulnya akhirnya menjadi manifestasi anak-anak menjadi remaja yang tadi dibilang generasi strawberry. Jadi bukan salah mereka. Mereka tidak memiliki nilai daya juang yang tinggi. Sementara kalau kita dihadapi sesuatu masalah, kita akan mencari solusi dan pada saat itu daya juang naik, maka kreativitas kita akan jadi tinggi. Pada saat kepepet, kreativitas kita itu tergali untuk menjadi bisa. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Terus apalagi banyak sekali nih teknologi kehidupan digital. Suka tidak suka, mau tidak mau, COVID membawa dampak yang luar biasa. Contohnya pagi hari ini. Kita ada di mana-mana, bahkan ada yang bawa motor menuju Bandung, hati-hati ya, walaupun mendengarkan, masih bisa bersama-sama gitu terhubung. Tetapi juga karena ini juga yang ada di depan kita, yang ada di dekat kita dilupakan, tidak berkomunikasi. Ada satu restoran, saya lupa di mana, tapi di luar, tidak di Indonesia, diposting sama teman saya, kalimatnya begini, kalau mau masuk restoran, handphone harus dimatikan, tidak boleh pakai handphone. Atau tidak boleh makan di situ, tidak boleh masuk ke restoran itu. Sampai sebegitu berharganya hubungan komunikasi yang terlibat langsung secara offline itu sudah mulai tersingkirkan dengan orang online. Setiap di meja, setiap berkumpul dengan keluarga, masing-masing sibuk dengan handphone. Masing-masing sibuk dengan texting satu dengan lain. Mereka lupa di hadapan kita ada siapa. Beberapa hari yang lalu saya menjadi salah satu pembicara di remaja gitu ya. Salah satu yang mereka saya sampaikan berapa banyak dari mereka yang merasa orang tuanya ternyata walaupun di rumah itu juga sibuk sama handphone sama seperti mereka. Dan ternyata jawabannya lumayan banyak gitu ya, lebih dari 50% yang menyatakan melihat pemandangan sehari-hari di rumahnya sampai rumah mama papanya yang kerja dari segala macam karena kebetulan di Jakarta gitu ya. Jadi kedua orang tuanya bekerja, begitu sampai di rumah di meja makan pun handphone masih nyala, masih sekali-sekali ngelirik, ada WhatsApp langsung dijawab, ada teks langsung dijawab dan sebagainya. Nah, ini contoh-contoh yang sederhana sebetulnya yang dikatakan baik atau buruknya sesuatu itu tergantung kepada kita. Lalu yang mempengaruhi hubungan keluarga dan akhirnya mempengaruhi apa yang terbentuk. Jadi kita manifestasi ya, menginvest karakter remaja untuk menjadi dewasa muda dan nanti dia akan menjadi dewasa dan berumah tangga. Maukah kita melihat anak-anak kita, melihat keponakan kita, melihat teman-teman kita yang remaja ini gitu ya, akan mengalami gradasi penurunan akan adanya empati, akan adanya rasa berkurangnya tanggung jawab untuk sosial. Karena selalu dirinya. Akhirnya mereka tidak tahu lagi caranya berkomunikasi dengan baik. Mereka tidak paham lagi bentuk bahasa tubuh
yang harus disampaikan. Saya ingat banget waktu saya kecil duduk harus tegak gitu, nggak boleh bongkok. Nah, sementara pandangan harus ke depan ya, apalagi Kakak Tracy nih yang seorang dulunya pragawati, wah paham banget tuh jalan berdiri, cara duduk, cara mengangkat bahu gitu ya. Nah, anak sekarang enggak gitu. Kenapa? Ya, kepalanya itu sudah nunduk karena lihat di handphone, di gadget dan sebagainya. Nah, hal-hal ini yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Bagaimana kita menghantar remaja kita untuk menjadi lebih baik. Oke. Lalu apa yang juga yang ingin disampaikan pada kesempatan hari ini adalah eh, oke, ini tadi sudah kita bicarakan berikutnya. Ya, masih. Nah, yang berikutnya adalah tantangan. Yang tantangan dikatakan gini, sering sekali tadi yang mental illness apa sih? Adalah stres. Dari stres ke depresi, depresi jadi mental illness, kesehatan merasa terganggu. Sebetulnya boleh nggak stres? Boleh, perlu bahkan. Karena dengan kita adanya stres, kita bisa melatih emosional kita bisa melatih cara solving problem dari masalah yang kita hadapi, karena stres kan merupakan sesuatu hal yang memang perlu drive kita menjadi lebih pintar dan lebih bijak. Tetapi tidak baik kalau stres itu menjadi bertumpuk menjadi depresi, yang akhirnya menyebabkan perjuangan kesehatan mental. Nah, kalau sudah depresi macam-macam, kenapa sih anak sekarang konotasinya lebih sekali mudah eh, bunuh diri, masuk ke narkoba, minum-minuman gitu ya, terus merokok. Itu mereka suka bilang gini, ya itu kan pelarian. Kalau saya udah merokok rasanya saya tenang. Kalau saya sudah minum saya rasa rileks. Nah, kenapa? Karena mereka tidak bisa mengerti bagaimana melewati masa stres dan masa depresinya. Kenapa tidak bisa melewati? Karena kita sebagai orang tua belum secara penuh 100% ada buat mereka. Gimana caranya ada buat mereka? Kemarin saya sampaikan adalah dengan sederhana menutup mulut kita ya, resleting gitu di zipper gitu ya, membuka telinga kita dan membuka hati kita. Artinya apa? Kita harus mau banyak mendengar, kita mau harus bergerak dengan hati kita, tidak menghakimi, tidak menggurui. Jangankan anak remaja, kita aja yang udah dewasa kadang-kadang nggak mau ya diguruin sama orang tua kita. Kita udah tahu kok ini anak-anak saya, mama papa diem aja deh gitu ya. Saya lebih ngerti mereka, misalnya seperti itu gitu ya, atau di dalam hati menggerutu gitu ya. Jadi apalagi anak remaja, mereka itu perlu sekali idola, mereka itu perlu sekali panutan, mereka itu perlu sekali motivator, inspirasi untuk melihat ke depan. Makanya tutup mulutnya, pergunakan sebijak mungkin dan sebaik mungkin, karena tantangan-tantangan ini yang akhirnya akan menjadi eh balik lagi nih, pupuk dasar untuk dia menjadi berkembang terus. Menghadapi teknologi, dampak sosial, dan penciptaan diri. Berbicara teknologi juga menarik ya. Contoh yang sederhana apa? Banyak sekali influencer, YouTuber gitu ya, anak-anak kecil, anak-anak remaja. Nah, kenapa anak-anak kecil dan anak remaja ini pada saat berbicara teknologi, mereka merasa dunianya di teknologi itu, di media sosial mereka diterima. Semakin banyak like, semakin banyak komen, wah mereka happy, bahagia. Kebayang nggak kalau like dan komen itu dialokasikan untuk kita sebagai orang tua? Bagaimana kita bisa berbicara, mengapresiasi apa yang anak-anak kita lakukan, memberikan pujian, memberikan pelukan, memberikan semangat gitu pada saat mereka merasa bingung, stres, mungkin ke arah depresi gitu ya, akan menjadi lebih kuat. Tetapi kenyataannya apa? Dunia teknologi, media sosial membuat mereka berlomba-lomba untuk diterima di dunia maya. Sehingga kadang-kadang kesibukan orang tua ini terjadi banget, banyaknya cyberbullying. Banyak sekali teman-teman saya yang anaknya menjadi korban dalam tanda kutip, di mana karena tidak ada ayah orang tua yang sibuk memperhatikan, maka datanglah oknum yang seakan-akan sayang, seakan-akan memberikan perhatian, menanyakan udah makan, udah buat PR dan segala macam. Lama-lama jatuh cinta ini anak, lama-lama dia bisa membuka aura tubuhnya gitu ya dengan sengaja, dengan merasa nikmat. Nah, hal-hal seperti ini sudah banyak banget. Bahkan tidak jarang juga yang
akhirnya pada meminta uang dengan memakai apa yang sudah ada di capture lalu diancam gitu. Nah, pengaruh media sosial ini sangat perlu diperhatikan oleh kita sebagai orang tua. Di zamannya kita belum ada media sosial. Zamannya saya TV cuma satu, TVRI. Pagi isinya semut, malam dibuka dengan Garuda Pancasila, ditutup dengan rayuan Pulau Kelapa, dan isinya semut lagi habis itu. Tapi sekarang 24 jam teknologi. Mau pilih channel yang kayak apa, film yang kayak apa tuh bisa gitu ya. Mau seperti apapun bisa. Nah, ini yang membedakan pengaruhnya dulu dengan sekarang dengan media sosial. Boleh nggak sih bermain dengan media sosial? Boleh-boleh banget. Selama memang tadi kan dibilang, bergaulah dengan orang yang bijak. Jadi akan mempergunakan media sosial secara bijak. Terus tekanan dari teman sebaya gitu ya. Kadang-kadang suka merasa gini, ah kamu nggak cool, kamu nggak ngerokok, kamu nggak nyobain ini nggak bagus gitu ya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Kalau kita menaruh dasar dari tadi yang golden age gitu, masa masa krusial yang berharga ini dengan penanaman firman ayat Tuhan, tidak hanya firman tetapi dipahami dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, maka dia akan menjadi bentuk yang kuat pada saat dia remaja. Saya ambil contoh hal yang sama. Saya dulu sempat menjadi eh, saya waktu itu sempat menjadi apa namanya eh, guru sekolah minggu, pembina guru sekolah minggu gitu ya. Saya sempat menjadi guru pembina sekolah minggu. Jadi kehidupan sehari-hari tentunya berarah dalam hal yang serupa gitu ya. Nah, suatu hari, oh, Zoom masih nyala kah? Oke. Nah, suatu hari remaja, anak saya kuliah gitu ya, ketemu dengan pacarnya satu kelas bareng sama pacarnya ini merokok. Nah, lalu pacar saya tuh kan nggak di rumah nggak ngerokok. Kebetulan saya alergi gitu ya. Jadi kalau udah bau asap rokok tuh gatal tenggorokan gitu dan segala macam. Dan anak saya tahu gitu. Dan anak saya laki-laki bersyukur sampai hari ini dan saya berterima kasih sama Tuhan. Roh Kudus tetap jaga, dia tidak ngerokok sampai hari ini karena dia tahu paham rokok itu tidak baik. Nah, suatu hari pacarnya bilang sama dia gini, yuk kita nongkrong di warnet aja supaya bisa sambil ngerokok sambil main game. Terus dia bilang, ah nggak mau bau dan segala macam. Saya melihat itu saya senang sekali ya. Jadi saya merasa gini, aduh Tuhan terima kasih ya apa yang sudah saya value yang saya berikan, dia bisa terima, dia bisa tanam. Kebetulan anaknya firm ya, anaknya tuh tegas. Kalau enggak iya iya gitu. Nah, dia tuh bisa sampaikan dan dia ber- berkomitmen untuk tidak merokok karena dia tahu itu tidak baik, bukan karena dia takut akan mama. Bukan karena dia takut resikonya kalau ketahuan nanti mamanya marah dan segala macam, enggak, tetapi karena dia mengerti merokok itu tidak baik. Itu salah satu contoh. Lalu godaan teknologi misalnya apalagi nih, krisis identitas pencarian dana gitu ya, bagaimana dia ingin diterima di saat dia mengalami hal-hal yang membingungkan di dalam dunianya gitu ya. Kok orang lain kalau dibilang seksi ini tadi saya baru berbicara tadi sama Kak Tracy ya. Indonesia itu kan kalau berbicara seksi konotasinya perempuan langsing gitu ya. Eh, Perutnya rata, kurus itu seksi gitu. Sementara kalau sebagian orang akan menganggap seksi itu kalau dia punya integritas, intelektual dan segala macam. Nah, krisis seperti ini yang sebetulnya mereka lihat juga dan mereka ingin sekali paham. Nah, kita harus ada di dalamnya. Tekanan akademik ini baru juga nih semalam nih saya ngobrol gitu ya. Anak SD pelajarannya aja udah berat, apalagi sekarang di kuliah, di kampus, SMA gitu ya. Wah, hebat sekali. Nah, sementara adanya tekanan-tekanan ini, ada orang tua yang mengharuskan anak-anak menjadi juara, anak-anak yang harus memiliki IP tertentu, tetapi ada orang tua yang biasa saja gitu loh. Tidak ada yang menyalahkan, tidak ada yang membenarkan juga. Jadi setiap rumah tangga punya resepnya masing-masing. Tetapi perhatikanlah pada saat kapan mereka perlu didampingi. Pada saat kapan mereka perlu diberikan pemahaman pada saat misalnya gagal tes, pada saat gagal ujian. Ya, tidak menjadi sesuatu momok, tidak menjadi sesuatu yang terberat bagi mereka, tetapi diberikan kekuatan untuk maju sehingga mereka mempunyai tantangan moral dan spiritual yang kuat. Karena mereka percaya, oke, sekarang saya kurang, saya harus tekun dan belajar dan praktis. Saya harus
kadang-kadang juga ada gini ya, orang yang terlalu percaya diri gitu, begitu sampai ujian nggak bisa apa-apa. Itu banyak seperti itu. Artinya apa? Sebenarnya kita harus belajarkan juga untuk kepada mereka bagaimana, eee, membawa Roh Kudus di dalam kehidupannya, mematih dia, apa yang mereka pelajari, itu bisa dikeluarkan dengan baik dan tepat, gitu ya. Lalu hubungan remaja dan romansa kencan yang tidak sehat dan godaan seksual. Eee, saya sangat menyayangkan saat ini di Indonesia dengan berbagai macam media sosial yang ada, dengan berbagai macam pilihan hiburan yang ada, kita lupa untuk memberikan pengertian kepada anak-anak kita yang remaja, baik dan buruknya. Jadi bukan melarang, tetapi memberikan pengertian dan pemahaman. Contoh misalnya, kita tahu tadi kan dibilang kan di dalam Alkitab, Tuhan tuh ingin remaja itu bersih gitu ya, tidak ada titik dan noda. Tetapi bagaimana mungkin kita sering sekali lupa terbawa dalam pola pikiran kita yang terucap kepada anak-anak. Misalnya gini, kamu pacaran ya sama si ini?" Anaknya itu enggak gitu, tapi sebetulnya deket gitu ya. Anaknya itu nggak ngerti kalau deket itu ternyata pacaran misalnya gitu ya. Terus atau anaknya tuh sudah, "Oh iya," gitu. Terus begitu ngomong iya, "Udah ciuman ya kamu?" Sementara sebetulnya dia belum pernah ciuman. Lalu dia akan berpikir gini, "Oh ternyata pacaran itu harus ciuman ya?" Nah, kadang-kadang kita yang make the idea, the create to them supaya mereka melakukan hal-hal itu. Atau yang berikutnya adalah contohnya gini, kita tahu kesucian kadang-kadang itu terkesan tertuntut hanya untuk wanita. Ya, terutama di Indonesia ya, dengan adatnya wanita itu harus perawan dan segala macam. Tetapi sebetulnya kesucian itu dituntut oleh Alkitab di dua belah pihak, laki dan perempuan. Masa muda dibilangnya. Enggak, Tuhan enggak bilang, hai kau wanita yang muda, atau hai kau pria yang muda. Tidak, tapi Tuhan bilang tadi, masa mudamu harus bergaul dengan orang bijak, harus punya eh, masa yang bersih gitu ya. Artinya bagaimana melihat kalau kita ingat kembali ayat Tuhan menyatakan tubuhmu adalah bait Allah, di mana tubuhmu harus diperlakukan seperti kamu selayaknya bait Allah. Bagaimana kamu bisa menghargai tubuh kamu, bagaimana kamu bisa dihargai itu tergantung bagaimana kita menghargai tubuh kita. Boleh nggak sih pakaian baju-baju yang seksi atau apa boleh-boleh aja gitu. Tapi kamu harus tahu bagaimana membawa dirimu. Saya kasih contoh satu gitu ya. Eee, tadi ya saya bilang saya sebagai guru pembina guru sekolah minggu, eee, suatu hari anak saya pacaran itu yang merokok itu gitu ya, kan dia sering datang nih ke rumah gitu. Terus saya bilang sama anak saya gini, kamu mau saya beliin kondom atau kamu beli sendiri?" Kaget dia, "Apaan sih mama? Ngomong apa sih?" Gitu. Nah, terus saya bilang gitu, "Oh iya," gitu, "soalnya tiap hari ini nih perempuan, pagi-pagi udah di rumah, siang di rumah, sore pulang kuliah di rumah sampai malam, terus di kamar lagi, kamarnya ditutup," gitu ya. Kan saya takut ya kalau ada apa-apa, anak saya laki-laki gitu. Jadi saya pikir, "Nanti kalau ada apa-apa gimana? Oke, iman kamu kuat, tapi amin nggak?" Gitu. Itu yang saya sampaikan. Sampai satu hari, "Enggak ah," dia bilang gitu kan. Nah, terus udah beberapa bulan kemudian anak ini datang sama saya dan memeluk saya. "Iya ya Mas, susah ya," dia bilang. Nah, saya pikir susah kenapa? Karena dia kuliah di Atmajaya Psikologi, dan saya berpikir susah karena teman-temannya adalah bisa dikatakan psikologi Atmajaya itu kan, ekonominya tinggi ya, di atas menengah ke atas rata-rata, sementara saya tuh golongan menengah bawah gitu ya. Jadi saya merasa, wah jangan-jangan berat nih dengan ekonomi teman-temannya, pada pada hebat-hebat jajannya, punya ini, punya itu gitu. Terus, saya pikir juga, wah jangan-jangan juga pelajarannya susah gitu ya, karena Atmajaya itu terkenal sekali susah pelajaran-pelajaran, katanya gampang masuk susah keluar tuh Atmajaya. Kebetulan saya juga lulusan Atmajaya dan UPH gitu ya. Jadi nah, eee, ternyata bukan itu. Pada saat dia bilang menyatakan ternyata apa yang mama sampaikan tuh benar. Terus saya tanya, "Loh, jadi kamu sudah tahu belum?" "Enggak." Wah, saya berterima kasih di situ walaupun sebagai seorang ibu saya deg-degan gitu ya. Saya bilang sama Tuhan, "Tuhan terima kasih ya Roh Kudus Tuhan jaga. Yang jaga itu Roh Kudus bukan saya dan yang jaga itu dirinya dia sendiri." Kenapa? Karena pada saat dia masa mudanya, masa kecilnya, saya bisa memberikan pemahaman-pemahaman hal-hal yang positif, hal-hal yang memang refleksi kepada dunia, bagaimana menjadi seorang remaja gitu ya. Mmm, saya memberikan juga dalam hal akademik, misalnya saat dia kelas
2 SMA, gurunya nyampein sama dulu tuh ada rapot bayangannya. Gurunya bilang sama saya, "Aduh, ini kalau kayak begini anakmu bisa ketinggalan kelas," dia bilang gitu. "Karena nilainya nggak bagus, terus kalau di sekolah suka tidur katanya di kelas." Terus saya panggil nih, pulang saya ngomong sama dia, "Eh, tadi mama dipanggil nih sama guru kamu, katanya kamu A, B, C, D, E." Saya terangin kan. "Nah, sekarang terserah nih," saya bilang. "Kalau kamu mau naik kelas, artinya kamu mesti berjuang 3 bulan ini karena nilai kamu harus 100 terus." Itu pun kalau 100 kalau di prorata itu pas tuh di angka batas untuk naik kelas. Jadi nggak boleh turun dari situ. Nah, kalau kamu naik kelas, you need an effort untuk punya tantangan, tetapi kalau kamu mau santai, kamu nggak naik kelas. Resikonya apa nggak naik kelas? Saya berikan pengertian, bla bla bla. At the end saya bilang, itu your choice. Oke? Kamu mau pilih yang mana itu terserah kamu. Tapi saya sudah memberikan ini efeknya apa, ini efeknya apa. Nah, sweet story pada saat ambil rapot, gurunya bilang, "Oh, saya kebetulan mesti pergi. Jadi saya nggak bisa ikut ambil rapot, saya mesti pergi ada kerjaan keluar kota." Lalu saya bilang sama bu gurunya, "Bu, saya cuma pengen tahu anak saya naik apa enggak. Saya nggak mau tahu nilainya," saya bilang gitu kan. Walaupun belum waktunya. Terus wali kelasnya langsung panggil beberapa guru yang ada di ruang guru. Ini mamahnya nih, ini mamahnya ini gitu kan. Terus, "Kenapa?" Saya udah deg-degan gitu, gurunya banyak banget, ada 5 orang waktu itu. Saya deg-degan, ada apa gitu kan. Terus ternyata dia bilang, "Kita merasa ditipu." Tambah bingung lagi dong saya, kenapa gitu ya. Terus dia bilang, "Ternyata anak ini pinter banget," dia bilang, "dalam 3 bulan nilainya semua 100." Wah, saya bilang, "Tuhan terima kasih." Get the point adalah bagaimana kita memberikan pengertian dan pemahaman, bukan memarahi, bukan memaksa mereka. Saya suka bilang remaja itu kalau kita ingat sebagai jarum jam, itu kan dia berputar ya, jarumnya ya, garisnya itu kan berputar ya. Nah, pada saat kita jam 12 itu garisnya nempel jadi satu. Artinya apa? Itu masanya dia bayi, kita taking care penuh. Lalu dia akan bergerak terus nih jarum jam ini. Nah, disitulah peran kita orang tua akan mulai berkurang-berkurang, sehingga pada akhirnya, pada saat dia remaja, mungkin peran kita sudah berkurang 15-20%, kita nggak paham. Lebih banyak itu mungkin dengan teman-temannya. Nanti pada saat dia dewasa muda, itu sudah berlawanan arah. Dia menentukan pasangan hidupnya dan segala macam. Pada saat dia nikah, menentukan segala macam. Peran kita akhirnya apa? Kita sudah menjadi sebagai pelengkap buat mereka. Sebelum masa kita menjadi pelengkap buat mereka, yuk kita sama-sama di masa remaja ini, masa transisi mereka, masa mereka menjadi jembatan adalah masa di mana kita tetap ada mendampingi mereka, mendampingi anak-anak kita. Nah, ini yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Nah, berbicara remaja tadi kesannya kan, aduh, eee, kayaknya kok horor gitu ya, kok kayaknya, tantangannya banyak. Ternyata ada loh yang dibawa fun, dibawa kenyataan, dibawa remaja itu fun gitu ya, menikmat. Mereka masih punya, masa di mana perkembangan otak masih terdevelop, masih bisa diisi dengan hal yang baik gitu ya. Terus mereka masih perlu, tidur yang cukup, masih 8 sampai 10 jam. Terus mereka juga masih mengalami pertumbuhan tadi ya, hormon yang luar biasa, super spesial. Nah, ini yang perlu kita bantu mood mereka. Nah, banyak sekali ada 12 bahkan yang terakhir dikatakan musik buat mereka adalah hidup. Jadi, tidak heran dulu tuh saya bingung ya, kalau saya kan belajar itu mesti tenang gitu, kadang-kadang tengah malam gitu, udah nggak ada suara, saya belajar. Tapi anak-anak sekarang kalau teman-teman saya lihat gitu ya, bahkan anak saya sendiri pun, bisa pasang headset, lagunya tuh yang mereka suka dan mereka belajar, ya. Nah, kenyataan-kenyataan ini yang memang sebetulnya, ada di tengah-tengah kita dan kita bisa manfaatkan. Kita bisa lihat menjadi bahan pembicaraan kita, menjadi alat komunikasi dengan mereka. Misal lagi ujian, eee, misalnya gitu lagi stres, "Eh, kamu lagi senang lagu apa sih?" "Eh, bukannya kamu tahu." Jadi kita harus tahu juga ya, kesenangan anak-anak kita, remaja kita, supaya kita bisa nyambung, kalau istilahnya mereka. Enak nih, full, bisa nyambung gitu. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi ini hal-hal yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Oke, mmm, nah, lalu apa yang berikutnya yang disampaikan lagi adalah kita menunggu slide-nya. Remaja punya ciri-ciri positif. Rasa ingin tahu, bersemangat untuk belajar dan menjelajah, explore gitu ya. Nah, remaja, juga
sering sekali memiliki semangat hidup antusiasme yang terhadap pengalaman baru. Dia mau mencoba, makanya saya bilang tadi tantangannya, adrenalinnya tinggi, dia mau mencoba apapun, tidak terpikir 2, 3 kali bagaimana akan berakibat, dampaknya apa, efeknya apa, tidak ada. Terus adanya ketahanan, meskipun menghadapi tantangan, mereka tuh sebetulnya mampu beradaptasi loh. Mereka mampu berkembang, mereka mampu melihat situasi. Yang perlu diperhatikan adalah kita sebagai orang tua, sebagai tante, oma, atau teman mereka, bagaimana kita hadir buat mereka. Saya pernah bilang begini, saya melihat misalnya anak kita melihat anak-anak sekarang kok kayaknya rasa sopan santunnya kurang ya, rasa empatinya kurang. Pernah nggak terpikir mungkin kita pun di mata orang tua kita sama. Orang tua kita mungkin melihat kita, kok anak saya nggak kayak saya ya, kurang rajinnya, kurang ininya, karena tuntutan yang berbeda dari masa yang lalu dan sekarang ini tentu beda. Kita pun terhadap anak-anak. Ada satu pertanyaan terakhir yang saya ingin tanyakan kepada kakak-kakak semua pada pagi hari ini. Menurut kakak-kakak, orang tua kita melatih kita, membuat kita menjadi kita hari ini sudah benar apa tidak? Salahkah mereka? Tentu kita akan merasa tidak, karena mereka yang membuat kita menjadi seperti hari ini, menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang luar biasa memiliki talenta. Nah, tapi pertanyaannya yang kedua adalah, apakah kita mau menerapkan hal yang serupa 100% apa yang kita terima dari orang tua kita berikan kepada anak kita? 100% tanpa dikurangin, tanpa dilebihkan. Pertanyaan yang serupa ini semua rata-rata akan menjawab tidak. Kenapa? Karena kita tahu, karena kita sudah belajar sekarang, apalagi ada dunia digital ya. Tinggal cari di embah tertentu gitu ya, keluar kata kuncinya langsung keluar, atau di dua huruf hidup itu ya, kita ketik apa langsung keluar solusinya apa. Nah, dan kita juga ngalamin pada saat mungkin gitu. Contoh saya ya, waktu kecil mungkin orang tua saya senang mukul gitu ya, pakai pakai benda-benda ke tubuh gitu ya. Saya nggak akan melakukan hal yang serupa ke anak saya karena saya tahu dipukul itu sakit. Ya. Nah, artinya apa? Tapi saya merasa pada saat ini saya ada di sini berkat karena orang tua saya percaya itu benar dan ada. Kalau saya nggak dipukul, kalau nggak saya dimarahin, mungkin saya nggak akan seperti ini, gitu loh ya. Nah, tetapi apa yang saya rasakan pahit, apa yang saya rasa rasanya tidak baik nih, membawa luka, saya tidak akan berikan ini ke anak saya. Nah, pertanyaannya bagaimana kita membuat ciri-ciri yang positif remaja ini, rasa ingin tahu, energi, dan ketahanan ini dibentuk menjadi satu paket yang bisa membuat mereka tidak menjadi generasi stroberi. Memberikan mereka tantangan untuk berjuang dan berkreatif. Nah, akhirnya yang saya bisa sampaikan, pada saat kita menjadi remaja, sebetulnya ada satu slide yang menyatakan gini, bakat Tuhan memakai remaja-remaja di masanya untuk menjadi terang dan kaki tangan Tuhan dan menjadi biji mata. Contohnya ada David and Goliath ya, Daud dan Goliat. Daud itu kan remaja, ya. Ada Maria, terus ada Joshua gitu ya, Yosua. Nah, ini kan remaja-remaja yang Tuhan persiapkan gitu ya. Bagaimana Tuhan menyatakan memakai mereka di masa remaja mereka. Memiliki rasa adrenalin yang tinggi, memiliki percaya dan iman yang begitu kuat dari seorang Daud, dia menghadapi Goliat. Bagaimana Joshua atau Yosua pada saat usia muda dengan kesetiaannya kepada Musa, dia diberikan kepercayaan memimpin orang Israel menuju ke tanah perjanjian. Masa muda, bingung nggak? Bingung. Buktinya dia berkali-kali gitu kan, tanya lagi, "Are you sure God?" gitu, bener nggak gitu. Terus Tuhan bilang, kalau hadapin kesulitan terus gimana? Tiba-tiba misalnya Tuhan memberikan sesuatu penglihatan apa yang harus dilakukan gitu, faith and belief. Ya, iman yang ada di dalam dia. Lalu bagaimana Maria dipilih Tuhan untuk menjadi ibu dari seorang bayi yang dinyatakan adalah bayinya untuk yang bernama Yesus pada akhirnya, yang lahir dari perawan gitu loh. Nah, tiga contoh
yang jelas dan masih banyak lagi contoh-contoh, ada Esther, ada, banyak sekali gitu ya. Ada wanita, ada yang pria gitu, yang dipakai Tuhan di masa mudanya. Jadi saya percaya banget, lagu yang menyatakan masa muda, masa yang terindah, masa Tuhan memanggilku gitu kan. Masa mudaku, masa yang ku kenang, ku berikan hidupku untukmu Tuhan gitu. Jadi itulah yang kita perlu, bahkan banyak orang yang merasa titik akal balik mendapatkan kepercayaan 100% untuk melayani Tuhan di masa muda. Itu banyak sekali. Walaupun juga ada yang tidak di masa muda ya, ada yang lebih muda atau yang lebih tua bahkan gitu ya. Nah, tapi inilah yang Tuhan nyatakan yang saya sampaikan tadi, Tuhan itu super detail, sebegitu detailnya sehingga Dia tahu setiap detik apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan terakhir di slide yang terakhir saya ingin menyampaikan kepada kita semua, bagaimana sih kita menjadi orang tua, tante, atau om adalah memiliki peran untuk remaja kita, mendampingi, membimbing, dan memotivator. Sehingga mereka bisa berjalan menjadi jembatan menuju dewasa muda. Yuk kita sama-sama bawa anak-anak kita, bawa keponakan kita, bawa orang-orang yang kita kenal di masa 13 sampai 19 tahun, mungkin yang pekerjaannya menjadi guru, jadi guru sekolah minggu atau guru, pendamping remaja gitu ya. Yuk kita manfaatkan ini menjadi pendamping yang baik, pembimbing, bukan sebagai hakim gitu ya. Dan membimbing mereka, memberikan pengarahan dan pengertian, terakhir memotivasi mereka untuk terus berjuang dan menemukan self esteem diri sendiri, menjadi percaya diri yang akhirnya menjadi terang dan garam yang Tuhan pakai. Terima kasih. Wow, terima kasih banyak. Sama-sama. Puji Tuhan. Oke, wow. Oke, kita sering kali ya merasa nggak bisa mengerti dunia mereka, padahal banyak banget yang they going through ya. Uh, Hmm. Wah, thank you so much Kayo. I'm sure we are so blessed. Biasanya kita akan tutup dalam doa dan setelah itu kita akan punya tanya jawab ya. Izinkan saya tutup dalam doa dulu ya Kayo. Makasih banyak. Kita summarize-nya adalah kita harus mengerti dunia mereka, maka itu mengalami banyak sekali physical change, perubahan fisik, perubahan emosional, mencari identitas, terus mereka juga memulai mencari tahu gimana berhubungan sosial dengan teman-teman yang baru, kognitif mereka juga, aspirasi, tantangan mereka, banyak sekali mereka alami dan kita coba untuk bisa mengerti dunia mereka dan untuk bisa membantu mereka untuk bisa juga menjadi pribadi yang berguna, dewasa nantinya, dan mereka tetap bisa excellent dalam segala hal yang mereka lakukan. So, ladies, Anda yang udah punya anak kecil atau remaja atau anak mungkin udah besar atau punya ponakan, may we be, semoga kita bisa menjadi teman bagi mereka. Mereka bisa bercerita kepada kita apa adanya mereka bisa jujur kepada kita sehingga mereka bisa punya ruang aman di rumah masing-masing dan juga kita membantu mereka untuk bisa tetap cemerlang di dunia ini. So, agar nggak ada remaja putus asa ya, Kayo ya. Oke, Wiwi, kita akan tutup ini dalam doa, dan kita akan buka dalam tanya jawab ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak. Kami belajar bagaimana bisa mengerti dunia remaja, dunia yang penuh dengan perubahan, dunia mencari hal-hal yang baru, mencoba untuk mengestablish atau mengukuhkan apa siapa mereka sebenarnya. Kami berdoa Tuhan untuk setiap remaja-remaja yang kami kenal maupun yang kami gak kenal, agar mereka pun dalam pertumbuhan ini mereka mencari Tuhan. Mereka memohon kepada Roh Kudus untuk membimbing mereka, untuk menuntun mereka, agar setiap pilihan hidup mereka memuliakan Tuhan dan membawa kebaikan bagi sesama. Kami juga berdoa Tuhan agar identitas mereka adalah dalam Yesus dan mereka merasa aman dalam Engkau. Kami juga berdoa Tuhan agar Engkau memberkati semua anak muda yang kami kenal maupun kami nggak kenal, agar mereka bisa menemukan komunitas yang baik, komunitas yang membuat mereka bisa bertumbuh dalam Engkau, komunitas yang membuat mereka semakin cemerlang dan menjadi pribadi yang rajin, yang baik hati, pemurah, dan semua karakteristik yang Tuhan mau kami miliki, mereka bisa dapatkan melalui komunitas yang tepat yang membantu mereka seperti besi mengasah besi. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap mereka yang terluka, anak-anak muda yang nggak punya panutan, mereka yang putus asa, mereka yang dikucilkan oleh komunitas mereka. Kami berdoa agar mereka bisa bangkit kembali, menang dari segala permasalahan, dan disegarkan oleh kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk Kak Yo yang memberkati kami dengan pengetahuan ini, kami berkati ministry beliau Tuhan, pelayanan beliau,
keluarga beliau Tuhan, kemanapun dia pergi Tuhan, Engkau mencurahkan berkat surgawi. Engkau membuat dia semakin dikenal oleh banyak orang sebagai anak Tuhan, murid Yesus, dan pemberita kebaikan Tuhan yang sangat dahsyat. Terpujilah Engkau juga untuk kami semua Tuhan, terima kasih kami boleh belajar bersama, dan izinkan kami Tuhan semakin bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucap syukur untuk hari ini. Asal Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Haleluya. Amin.